Gimana ini maksudnya? Ya, dengan corona datang lagi. kesadaran tinggi, mentaati aturan kesehatan, protokol kesehatan itu maknanya jangan mengundang lagi. Jangan mengundang lagi itu ya, kalau keluar rumah pakai masker, social distancing, berjarak, kalau bisa pakai sarung tangan, dan seterusnya sesuai dengan protokol kesehatan. Menjalani protokol kesehatan ini sama dengan tidak mengundang corona datang lagi. Yang sejatinya, yang sesungguhnya kita semua tidak tahu. Di era new normal ini corona sudah hilang, apa masih gelibet? Wallahu a'lam. Artinya berarti kalau di new normal ini kita melakukan protokol kesehatan ini berarti kita tidak sok Betul. merasa wis kan apa-apa nggak boleh begitu. Itu yang akan terkena. Dari sudut pandangan agama, kalau itu ukuran ini saya ini terlalu ini termasuk wilayah keislaman yang berarti nggak hati-hati, nggak mendamaikan tadi. Iya, nggak mendamaikan, nggak mengamankan. Yang tidak mengamankan tidak aman, alias terancam. Berarti ketika kita tidak mengamankan kondisi, terancam. Belum mukmin waktu itu. Belum mukmin. Bukan pribadi mukmin. Merasa sudah lulus suluknya. Itu belum lulus. Belum lulus. Iya. Ya, sesungguhnya mentaati aturan pemerintah yang berlaku itu bagian dari takwa. Memang ketakwaan yang sesungguhnya itu yang melakukan hanyalah yang beriman hakiki. Apakah mungkin orang-orang yang penting itu sudah tidak mempengaruhi hati kita, artinya tidak melihat sisi luar, apapun kejadian dianggap tidak terus nggak bisa seperti itu. Anggapan itu di dalam diri, itu wilayah thariqah dzonniyah. Tapi kalau wilayah luar diri ya harus taat syariat. Dan syariat dalam hal corona ini ya pemerintah apa ya istilahnya itu ngempak noe niki kudu pas. Iya, harus pas. Dalam hal corona ini syariatnya ya pemerintah ini. Itu syariat yang harus ditaati. Ini agama ini. Bagian dari agama. Terbukti bukan hanya Indonesia yang menerapkan itu, tapi seluruh dunia. Dan sesungguhnya aturan PSBB, lockdown itu dari Nabi kita. Dari Nabi kita Muhammad. Maka saya secara pribadi mematuhi sepenuhnya karena meyakini bahwa aturan seperti ini sesungguhnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya tidak dari Nabi, bisa jadi saya tidak taat. Tapi karena tahu ini dari Nabi, saya tidak berani tidak taat. Berarti yang kadang ini di sebagian, tapi kita nggak tahu hatinya, hanya melihat dari sisi luarnya, mengabaikan protokol kesehatan, kemudian itu semuanya dari Allah ya. Pasti kita spiritualnya yang dinaikkan ke masjid. Itu hakikat bloko. Yang seperti itu hakikat bloko. Sebagaimana syariat bloko dilarang, hakikat bloko juga dilarang. Nah, kalau bicara, kalau diucapkan masa hakikat itu, kalau sampai diucap loh, hakikat pura-pura hakikat. Apalagi pura-pura ya tambah gak sah. Untuk ucap. Iya. Ya benar. Nggak diucapkan kan mungkin itu karena tokoh untuk mempertegas ke umatnya atau ke jamaahnya. Tapi ya tidak seperti itu caranya.
Ya, kalau Sama cara untuk menentang pemerintah kan itu. caranya Iya. tidak benar, ya itu ngakekat-ngakekatan. Iya. Nah, hakikat itu ya bangsa ora kena diucap, bangsa sing gak kena diucap. Yang kayak penjelasan tadi yakin kan dia. Iya, Iya, yakin. itu bangsa ucapan, bangsa keyakinan. Yakin oh corona nyingkrik tapi di hati. Ya iyalah. Iya. Nah, ini Tapi kita tetap protokoler. Iya. berarti kan kalau tadi new normal itu hidup baru, bukan kayak hidupnya yang dulu, yang benar-benar normal dulu. Ini bagi setiap orang, khususnya bagi pengamal tarekat, dia harus selalu berada di kondisi itu. Ini kalau menurut saya seperti itu. Sebagaimana dia tidak boleh merasa berada di zona aman dan nyaman. Iya. Nah, ini apa sama dengan new normal ini? Iya. Artinya di setiap pengamal tarekat ini harus selalu berada dalam keadaan new normal. Iya. Prakteknya itu terancam jangan kena COVID. Jangan kena lo, hati-hati. Hati-hati. Kau terus begitu. Ya, maka dia akan mentaati protokol kesehatan. Jadi sampai berapa tahun ke depan pun mek jange tok jange kena, jange tapi gak sido kena. Jange terus. Sehingga dia akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Iya. Otomatis berbuat dengan perbuatan yang benar dan Iya. seterusnya akan begitu. Karena terancam kena. Tapi kan nggak boleh takut. Dan juga nggak boleh wani. Ya, selalu Ikhtiarnya ya mentaati protokol kesehatan. Takutnya ke Allah. Tempat prakteknya takut dan wani, gak takut, gak wani itu kalau gak takut di hati gitu. Ya sama. Itu rasa, dua-duanya rasa. Wani ambek wedi itu rasa. Namanya rasa itu ya di mana lagi? Ojo wani-wani, ya ojo wedi-wedi. Itu rasa, dua-duanya itu rasa. Dua rasa yang berbeda itu tempatnya satu, yaitu kalbu. Itu wilayah tarekat. Bukti nek gak wani iku, bukti nek gak wani mbek corona buktine pakai masker. Ini protokol kesehatan. Secara Itu buktinya nek gak wani, gak oleh wani. Nek gak takut itu. Bukti nek gak oleh wedi, tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Iya. Itu lebih di urusan gak kelihatan itu. Ya taat aturan pemerintah, itulah sing tengah-tengah bener itu. Oh, apa begini? Jadi dari sisi luar diri kita, praktek new normal yang benar itu sisi luar kita taat pemerintah, sisi dalam kita taat Allah dan Rasulnya. Iya. Iya, mungkin pasti. lebihan gampangan. Jadi Iya. wayahe ngene ya ngene, wayahe melakukan. Iya. Kalau digambarkan dengan contoh apa ya, fabel tadi yang ulat, kupu, berarti walaupun sudah new dalam bentuk baru, tapi kesadaran bahwa dia sebetulnya sisi ulatnya itu ada, sehingga walaupun ketika nempel di daun-daun itu jangan sampai dimakan, akhirnya anjing-anjing hanya terbang-terbang. Walaupun sudah menjadi kupu-kupu, iya, dia iya. tidak merasa kupu-kupu. Iya, merasa ulat. Rasanya masih merasa ulat. Nah, ini mungkin yang normal. Sehingga sobo, Ya. nah soboe pancet sakjane. Iya. Tapi perilakunya yang gak ngentekno Iya. godhong, gak Ya, pas sekali. kan gitu. Pas sekali. Ya, walaupun memang harus begitu. Walaupun sudah menjadi kupu-kupu, si kupu-kupu itu harus merasa Belum kupu-kupu. bukan kupu-kupu, kupu-kupu, ulat. orang lain yang melihat itu kupu-kupu. Iya. Kalau dirinya ya masih merasa ulat. Ulat yang bisa terbang. Ya ini berarti tepatnya
mungkin bagi penderita PDP atau ODP. Jadi merasanya aku Iya, wah, ya. padahal sudah sehat ya. Padahal secara dokter Ya dia sudah semua sehat. yang Merasa kena diisolir. PSBB, iya, yang kena PSBB, kena lockdown pun merasa tetap di PSBB, tetap di lockdown. Iya, walaupun tidak ada portal. Maka ya kula nuwun permisi dan seterusnya itu. Saya mau boleh enggak, wahai sahibul wilayah, dalam hal ini Pak Lurah. Ini gak selonong boy. nunggu Solo. Nah, iya. Ding, pamit aja ding. Jangan-jangan saya nanti nulari Nah, corona. itu dari aspek hubungan kita, ketaatan ke pemerintah dan ke Allah dan Rasulnya. Sekarang dari aspek sosial, kira-kira yang pas apa? Atau seperti lagunya Jenengan itu yang hadapi dengan doa dan sedekah itu Ya, gimana praktek pas di sosial kita ketika penerapan new normal ini? ya, ringankan beban atau hadapi masalah dengan doa, sedekah, tirakat. Ya, berdoa, mohon perlindungan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Kemudian bersedekah. Ini peduli kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, karena itu bentuk tolak balak. Artinya bentuk antisipasi jangan sampai terkena corona. Nah, ini ya banyak-banyaklah sedekah. Kemudian tirakat di sini meninggalkan yang berlebihan. Meninggalkan segala hal yang berlebihan. Ya, ini 3 inilah bekal untuk bersosial distancing. Di masanya. Doa, sedekah, tirakat. Nah, untuk tirakat meninggalkan segala apapun yang berlebihan. aktivitas berlebihan, makan Semua. berlebihan, Ucapan, semua lah. Nah, untuk doa dalam menghadapi masa new normal ini Banyak sekali. Ya, doa Rabbana Atina juga masuk. Doa apa saja lah, intinya mohon perlindungan dan keselamatan. Nyuwun lindungan Allah dan selamat dalam menjalani aktivitas ini dalam arti luas. Apa Itu a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah itu. punya harapan bahwa Hakikatnya a'udzubillah adalah mohon perlindungan. bisa nggak yang tempo hari itu kita pernah dengar Gus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu nanti kita Ya, bismillahirrahmanirrahim, Mana itu ar-rahmanirrahim, nanti? ar-rahimi yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni, ai min corona yalmisuni. Mohon Ya. dibacakan ke kita. Ya, itu diantara doa kita memohon kepada Allah dengan bismillah khusus, basmalah khusus. Redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah jalanku. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanlah teman perjalanan hidupku. Ar-Rahmanlah yang menemani perjalanan hidupku. Ar-Rahimi yahrusuni. Ar-Rahimlah yang menjagaku. Min kulli syai'in yalmisuni, dari tiap-tiap bahaya yang akan menyentuhku, termasuk corona. Ini Maksudnya Bismillah jalan itu bagaimana? dengan Allah aku menjalani kehidupan ini, tidak dengan nafsu. Dengan Allah aku menjalani. Dengan Allah normal ini. aku keluar rumah. Dengan Allah aku bekerja. Dengan Allah aku berinteraksi sosial. Dengan Allah aku makan minum dan seterusnya. Dengan Allah aku tidur dan bangun tidur dan seterusnya. Sadarenge pamit mau nayan niki. Ya. Nah, simak sekali lagi kemudian tirukan.
Ini saya ijazahkan basmalah khusus sebagai benteng kita era new normal. Redaksinya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani Rafiqi, Ar-Rahimi Yahrusuni, Min kulli syai'in yalmisuni. Yang artinya Bismillah lah jalanku, Ar-Rahman lah teman yang menemani perjalanan hidupku, Ar-Rahim lah yang menjagaku dari tiap-tiap bahaya yang akan menyentuhku. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahim yahrusuni, Ar-Rahim yahrusuni. Min kulli syai'in yalmisuni, Min kulli syai'in yalmisuni. Baca itu setiap keluar dari apa saja. Nah, keluar kamar, keluar rumah, dan keluar masuk baca itu. Keluar dari perusahaan, pabrik, Masuk, keluar masuk apa saja. Insya Allah kalimat itulah yang akan menyelamatkan kita dari corona. Terima kasih, matur suwun sangat Gus. Tapi guys, tetap ngantuk nih. Nyuwun pamit ngapunten. Monggo, nggih, nggih. Nggih, bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam.